Nenek moyangku seorang pelaut, gemar mengarung luas samudra, menerjang ombak, tiada takut, menempuh badai, sudah biasa. Apakah kalian mengenal lirik lagu tersebut? Lirik ini menunjukkan bahwa nenek moyang Indonesia unggul dalam bidang pelayaran. Nah, ternyata nenek moyang bangsa Indonesia adalah pendatang dari luar yang bermigrasi ke Nusantara dalam beberapa gelombang, baik melalui jalur darat maupun laut. Untuk memahami proses migrasi nenek moyang tersebut, simak pembahasan berikut ini. Pada pembahasan sebelumnya, kita telah mempelajari 4 teori asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Keempat teori tersebut memiliki argumen, bukti-bukti ilmiah, dan tokoh-tokoh ilmuwan pendukungnya. Keempat teori tersebut adalah teori out of Yunan, teori out of Taiwan, teori Nusantara, dan teori out of Afrika. Munculnya keempat teori ini menunjukkan bahwa asal-usul bangsa Indonesia hingga saat ini masih menjadi teka-teki dan perdebatan ilmiah. Akan tetapi, jika mengamati keanekaragaman suku, ras, dan bahasa yang ada saat ini, dapat dipastikan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia adalah bangsa pendatang dari luar wilayah Nusantara. Dengan demikian, teori adanya migrasi secara bergelombang dari luar menuju wilayah-wilayah di Kepulauan Indonesia bukanlah hal mustahil. Nenek moyang bangsa Indonesia adalah bangsa-bangsa luar yang bermigrasi ke Nusantara dalam beberapa gelombang. Migrasi pertama dilakukan oleh bangsa Papua Melanesoid dari rumpun bangsa Melanesoid. Migrasi kedua dilakukan oleh bangsa Melayu yang merupakan rumpun bangsa berbahasa Austronesia. Kedatangan bangsa Melayu ini terbagi dalam 2 tahap, yaitu migrasi bangsa Proto-Melayu pada tahun 1500 hingga 500 sebelum Masehi, dan bangsa Deutero-Melayu pada tahun 500 sebelum Masehi. Sebelum proses migrasi tersebut, Sarasin bersaudara, Fritz Sarasin dan Paul Sarasin, 2 orang etnolog asal Swiss, mengungkapkan bahwa telah ada suku bangsa lain yang lebih dahulu datang dan menetap di Nusantara sebelum migrasi Melayu dari Yunan Tiongkok Selatan. Sarasin bersaudara menyebutnya sebagai bangsa Wedit atau suku Veda. Simak penjelasan selengkapnya mengenai migrasi nenek moyang bangsa Indonesia berikut ini. Suku bangsa Wedit atau Veda. Teori suku bangsa Wedit atau Veda muncul dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Sarasin bersaudara. Dalam penelitiannya, mereka menyoroti masa sebelum migrasi bangsa Melayu dari Yunan Tiongkok Selatan ke Nusantara. Menurut mereka, sebelum migrasi tersebut, telah ada suku bangsa lain yang lebih dahulu datang dan menetap di Nusantara. Suku bangsa tersebut dianggap sebagai penduduk asli dan disebut suku Veda. Sarasin memperkirakan suku Veda berasal dari Ceylon atau Ceylon, Sri Lanka dengan ciri-ciri berkulit gelap dan bertubuh kecil. Suku Veda memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Berkulit coklat tua, memiliki postur tubuh sedang dengan tinggi rata-rata 155 cm, berambut hitam bergelombang, memiliki kepala bentuk mesocepal atau berukuran sedang, memiliki bentuk mata yang dalam. Suku Veda termasuk golongan ras Australoid dan banyak ditemukan di Pulau Ceylon, Sri Lanka. Nenek moyang suku Veda berasal dari Hindustan, India, yang pindah ke Indochina atau Vietnam dan Kepulauan Melayu, seperti Malaysia dan Indonesia. Di Indonesia, keturunan suku Veda masih dapat dijumpai di suku Kubu di Palembang dan Jambi, suku Sakai di Riau, serta suku Toala, suku Tokea, dan suku Tomuna di Sulawesi Tenggara. Bangsa Papua Melanesoid atau Melanesia. Nama ras Melanesoid diambil dari 2 suku kata Yunani, yaitu melano yang berarti hitam atau gelap dan soid yang berarti penampilan. Bangsa Papua Melanesoid atau Melanesia diperkirakan berasal dari daerah Teluk Tonkin di Pegunungan Bakson dan daerah Hoa Binh di Vietnam. Mereka adalah pembawa kebudayaan Mesolitikum atau zaman Batu Tengah ke Kepulauan Indonesia yang dipengaruhi oleh kebudayaan Bakson Hoa Binh di Vietnam. Kesimpulan ini diambil berdasarkan beberapa penemuan benda-benda kuno,
seperti kapak Sumatera, kapak pendek, dan alat-alat dari tulang di Kepulauan Indonesia. Bangsa Melanesia termasuk rumpun ras Negroid dengan ciri-ciri fisik warna kulit gelap atau kehitam-hitaman, badan kekar, mulut lebar, dan hidung mancung. Mereka hidup berkelompok secara semi-nomaden, yaitu pola hidup menetap di suatu wilayah dan berpindah ketika wilayah tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup lagi. Selain itu, mereka juga hidup dengan sistem berburu dan mengumpulkan makanan yang terdapat di tepi aliran sungai atau tepi pantai. Daerah tepian sungai menjadi tempat pertemuan dua kelompok penduduk, yaitu penduduk asli dan penduduk Melanesia. Pertemuan dua kelompok ini mengakibatkan adanya benturan antara kebudayaan Paleolitikum atau penduduk asli dan kebudayaan Mesolitikum atau pendatang Melanesia. Penduduk asli atau budaya Paleolitikum hidup dengan peralatan batu yang masih kasar, sedangkan pendatang Melanesia menggunakan peralatan batu yang lebih halus. Gesekan sosial mengakibatkan penduduk asli terdesak dan melarikan diri ke pedalaman untuk menyelamatkan diri. Namun, ada pula penduduk asli yang dijadikan budak. Keturunan bangsa pendatang Melanesia saat ini masih dapat ditemukan di Papua Nugini, Papua, dan wilayah timur Indonesia lainnya. Bangsa Proto-Melayu atau Melayu Tua. Bangsa Proto-Melayu atau Melayu Tua diperkirakan bermigrasi ke Kepulauan Indonesia pada tahun 1500 sebelum Masehi dari lembah Sungai Yangtze di Yunan, Tiongkok Selatan. Mereka membawa kebudayaan Neolitikum atau zaman batu baru dengan mata pencaharian bercocok tanam sederhana. Bangsa Melayu Tua termasuk rumpun ras Mongoloid yang memiliki ciri-ciri fisik kulit sawo matang, rambut lurus, badan tinggi ramping, mata sipit, serta bentuk mulut dan hidung sedang. Penyebab bangsa Melayu Tua meninggalkan tempat asalnya di Yunan, Tiongkok Selatan antara lain karena desakan dari suku-suku liar yang datang ke Asia Tengah, perperangan antar suku, dan bencana alam banjir. Faktor desakan dari suku-suku liar. Suku liar tersebut diperkirakan adalah suku bangsa Arya India. Bangsa Arya awalnya berasal dari dataran Eropa, seperti Laut Hitam dan Laut Kaspia, dan menggunakan bahasa Indo-Iran. Bangsa Arya kemudian bermigrasi ke Asia Selatan, seperti ke India dan Iran. Suku bangsa Arya memiliki kebudayaan yang lebih tinggi. Mereka mengembara dan menaklukkan berbagai wilayah sampai mendesak bangsa Melayu Tua. Sebagian bangsa Melayu Tua akhirnya memilih meninggalkan Yunan, sedangkan sebagian lainnya tetap tinggal dan hidup bersama dengan bangsa Arya. Faktor peperangan antar suku. Alasan peperangan antar suku tersebut masih belum diketahui dengan pasti oleh para ahli sejarah. Faktor bencana alam. Bencana alam berupa banjir bandang berasal dari luapan sungai Sikyang yang sekarang bernama Sungai Yangtze di Tiongkok dan sungai-sungai lainnya di wilayah Yunan. Bencana ini menyebabkan suku bangsa Melayu Tua memilih bermigrasi ke wilayah lain. Migrasi bangsa Melayu Tua dari Yunan ke wilayah Nusantara dilakukan melalui dua jalur, yaitu jalur barat dan jalur timur. Migrasi melalui jalur barat melintasi beberapa wilayah, seperti Siam atau Thailand, Semenanjung Melayu, Sumatera, Jawa, dan Flores. Migrasi jalur barat ini membawa kebudayaan kapak persegi. Sementara itu, migrasi melalui jalur timur melintasi wilayah Indochina di Vietnam, Taiwan, Filipina, Maluku, Halmahera, dan Papua. Migrasi jalur timur membawa kebudayaan kapak lonjong. Kedatangan bangsa Melayu Tua ini mendesak keberadaan bangsa Melanesia yang lebih dahulu tinggal dan mengakibatkan pencampuran kebudayaan. Sementara itu, bangsa Melanesia yang tidak mau hidup bercampur dengan bangsa Melayu Tua akhirnya mengasingkan diri ke pedalaman. Suku-suku di Indonesia yang termasuk keturunan bangsa Melayu Tua antara lain Sasak Nusa Tenggara Barat, Batak Sumatera Utara, Kubu Sumatera Selatan, Dayak Kalimantan Tengah, dan Toraja Sulawesi Selatan.
Bangsa Detro Melayu atau Melayu Muda. Bangsa Detro Melayu atau Melayu Muda diyakini sebagai pendatang dari bangsa Melayu tua di wilayah Yunan sekitar tahun 500 sebelum Masehi yang telah bercampur dengan bangsa Arya atau ras Kaukasoid dari Asia Tengah. Ciri-ciri fisik bangsa Melayu Muda berbeda dengan bangsa sebelumnya, yaitu warna kulit antara kuning langsat dan coklat hitam, warna rambut antara coklat dan hitam, serta bentuk rambut antara lurus dan keriting. Bangsa Melayu Muda dari Yunan Tiongkok bermigrasi ke Indonesia melalui wilayah Semenanjung Melayu ke Sumatera, kemudian menyebar ke seluruh wilayah Indonesia. Bangsa Melayu Muda membawa kebudayaan logam yang disebut sebagai kebudayaan Dongson. Bangsa Melayu Muda telah mengenal sistem bercocok tanam persawahan dan sudah menggunakan perkakas dari perunggu dan besi. Perpindahan bangsa Melayu Muda di wilayah Indonesia dapat ditelusuri melalui persebaran artefak budaya, seperti kapak perunggu yang ditemukan di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, dan Nusa Tenggara. Bangsa Melayu Muda berpindah dari daratan Asia Tenggara dengan berlayar menggunakan perahu bercadik. Perahu bercadik adalah perahu yang memiliki tangkai kayu di kedua sisinya sebagai alat penyeimbang. Teknik berlayar tersebut diadaptasi oleh nenek moyang Indonesia untuk mengarungi lautan luas hingga mencapai pulau-pulau lain di wilayah Indonesia, bahkan hingga ke Austronesia atau Madagaskar. Berkat kemampuan berlayarnya, banyak bangsa Melayu Muda bermigrasi ke Kepulauan Jepang hingga Madagaskar. Jumlah bangsa Melayu Muda yang bermigrasi ke Nusantara makin banyak dan tersebar menempati wilayah di pesisir pantai. Ketika wilayah pantai mulai padat, sebagian bangsa Melayu Muda mencari tempat tinggal baru di hutan-hutan pedalaman dan berinteraksi dengan masyarakat yang berasal dari Melayu tua. Perlahan-lahan, suku bangsa Melayu tua dan Melayu Muda mulai membaur dan menjadi cikal bakal bangsa Indonesia. Keturunan bangsa Melayu Muda berkembang cukup pesat di Indonesia dan sekarang dikenal sebagai suku Aceh, suku Minangkabau di Sumatera Barat, suku Jawa, suku Bali, suku Bugis, dan suku Makassar. Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat diketahui bahwa nenek moyang bangsa Indonesia adalah bangsa-bangsa yang melakukan migrasi ke Nusantara dalam beberapa gelombang. Gelombang migrasi pertama dilakukan oleh bangsa Papua Melanesoid atau Melanesia yang berasal dari rumpun bangsa Melanesoid atau Negroid. Gelombang migrasi kedua adalah kedatangan bangsa Melayu yang merupakan rumpun bangsa berbahasa Austronesia. Kedatangan bangsa Melayu ini terjadi dalam dua tahap, yaitu migrasi bangsa Proto-Melayu atau Melayu tua pada tahun 1500 hingga 500 sebelum Masehi, dan bangsa Detro Melayu atau Melayu Muda pada tahun 500 sebelum Masehi. Selain itu, ada sebuah teori dari Sarasin bersaudara, Fritz Sarasin dan Paul Sarasin, yang menyatakan bahwa terdapat migrasi sebelum kedatangan bangsa Melayu, yaitu kedatangan bangsa Wedit atau suku Veda. Kedua etnolog asal Swiss tersebut memperkirakan bahwa suku Veda berasal dari Ceylon atau Ceylon, Sri Lanka dengan ciri-ciri berkulit gelap dan bertubuh kecil. Berdasarkan riset Sarasin bersaudara, keturunan suku Veda di Indonesia masih dapat dijumpai di suku Kubu di Palembang dan Jambi, suku Sakai di Riau, serta suku Toala, suku Tokea, dan suku Tomuna di Sulawesi Tenggara.